Hai, perkenalkan nama saya Salsabila Pratiwi Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan media sosial sebagai sarana prostitusi. Oke, kita masuk ke dalam media sosial. Pengenalan dulu, apa sih media sosial itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media secara harafiah berarti sarana atau alat komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Kata sosial berarti dalam kaitannya dengan masyarakat. Kamus McGraw-Hill mendefinisikan media sosial sebagai sarana di mana orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi dan ide dalam jaringan dan komunitas virtual. Selanjutnya, ada beberapa jenis media sosial yang saya ambil, yaitu yang pertama ada social networking, yang kedua ada media sharing networks, yang ketiga ada discussion forums, yang keempat ada social blogging networks, yang kelima ada social audio networks, yang keenam ada live stream sosial media, yang ketujuh ada review networks. Oke, kita simak ya, apa sih penjelasannya? Media sharing networks. Jejaring sosial secara umum membantu orang atau organisasi tetap terhubung secara online dan berbagi informasi dan ide. Jejaring sosial mungkin merupakan contoh media sosial jenis lama. Saat ini, banyak orang menggunakan media sosial dalam kategori jejaring sosial secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jejaring sosial yang populer saat ini adalah Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Selanjutnya adalah social networking. Secara umum, jaringan media fokus pada berbagi foto dan video. Contoh, jaringan media sosial sehari-hari adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Meskipun Facebook dan Twitter juga memungkinkan Anda untuk berbagi foto dan video, namun kedua media sosial tersebut tidak termasuk dalam jenis ini. Dengan jejaring media sosial seperti Instagram atau YouTube, Anda juga dapat membangun bisnis Anda secara visual dengan cara yang menarik perhatian calon pengguna. Selanjutnya adalah discussion forums. Forum pelaporan dan diskusi how should adalah salah satu bentuk media sosial tertua. Contoh, tipe ini adalah Quora, Reddit, dan Kaskus di Indonesia. Dalam forum diskusi online tersebut, banyak pengguna yang haus akan informasi, sehingga sering berbagi pendapat dan pandangan dengan banyak orang lainnya. Melalui forum diskusi, seseorang tidak perlu malu untuk mengungkapkan pendapat dan bertanya tentang berbagai topik. Selanjutnya adalah social blogging networks. Bagi penulis dan pengusaha, keberadaan jejaring sosial blogging sepertinya sangat membantu mereka. Pasalnya, media sosial jenis ini memungkinkan Anda memposting konten untuk audiens Anda mencarinya melalui halaman pencarian Google. Secara tidak langsung, ini pasti dapat mendorong Anda untuk membangun bisnis Anda dan mengembangkan melalui blogging media sosial, tidak hanya untuk para pendiri bisnis saja. Media sosial jenis ini menjadi tempat yang cocok bagi para penulis yang ingin membagikan ide kreatifnya. Media sosial yang termasuk dalam jejaring sosial blogging adalah Tumblr dan Medium. Anda dapat menggunakan dua media sosial ini untuk memposting konten Anda. Selanjutnya adalah social audio networks. Seperti namanya, konten yang ditawarkan di media sosial ini adalah konten audio. Jadi, setiap pengguna dapat mendengarkan konten yang disediakan oleh pembuatnya. Media sosial yang termasuk dalam social language network adalah Discord, Clubhouse, dan Twitter Space. Contoh konten adalah podcast dan papan diskusi. Di sana, semua orang bisa berkumpul di sebuah ruangan untuk mengobrol
atau mendengarkan pengguna lain. Selanjutnya adalah live stream media sosial. Streaming langsung masih menjadi salah satu media sosial paling populer saat ini. Anda dapat mengirim video langsung ke banyak orang atau sekedar menonton dan menikmati konten dari streamer. Selain itu, streaming menawarkan beragam konten yang dapat ditonton atau diputar. Misalnya, seperti bermain video game, menunjukkan kemampuan bermusik dan melakukan hal-hal DIY, podcast langsung, dan banyak lagi. Selain itu, Anda juga dapat berinteraksi dengan pengguna dan penyiar lain melalui obrolan langsung. Ada beberapa platform streaming termasuk Twitch dan YouTube. Yang selanjutnya adalah review networks. Jaringan ulasan adalah salah satu jenis media sosial yang lazim. Di media sosial ini, Anda dapat berbagi pengalaman Anda dengan produk, layanan, atau bahkan pengalaman kerja Anda di perusahaan. Jika Anda seorang pemasar, Anda mengandalkan platform media sosial ini untuk mengetahui pendapat orang tentang produk atau layanan Anda. Beberapa situs ulasan menyertakan Yelp atau Glassdoor. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi media sosial. Yang pertama yaitu adalah komunikasi. Tugas pertama media sosial tentu saja adalah komunikasi. Media sosial telah menjadi dunia yang berbeda di mana orang-orang dari seluruh dunia dapat berkumpul dan berinteraksi. Yang kedua adalah branding. Diri sendiri adalah salah satu cara membangun image di mata banyak orang. Untuk branding, pengguna biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk menata akun media sosial mereka dengan cara yang menarik bagi pengguna lain. Selanjutnya adalah tempat usaha. Media sosial adalah 24/7 yang terbukti sangat mudah untuk membangun bisnis virtual. Hal ini diharapkan memiliki potensi besar untuk menjangkau lebih banyak orang daripada perusahaan yang hanya mengandalkan dunia nyata. Selanjutnya adalah marketing. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh masyarakat umum, media sosial kini berhasil menciptakan layanan yang memudahkan Anda memamerkan bisnis dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif dan meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, sejarah media sosial. Nah, media sosial lahir pada abad ke-19 ketika seorang ilmuwan bernama Samuel Morse mengirim pesan singkat menggunakan teknologi telegraf pada tahun 1844. Namun, telegraf tidak bisa disebut terminologi media sosial karena tidak berbasis internet. Baru pada tahun 1970-an, surat elektronik atau email mulai dikirim melalui sistem notifikasi. Semua ini masih dilakukan melalui saluran telepon yang terhubung ke modem, tetapi belum berbasis internet. Kelahiran media sosial sendiri tidak sampai pada tahun 1995, ketika internet mulai merambah dunia. Ditandai dengan lahirnya website Geocties. Situs Geocties merupakan tonggak lahirnya jutaan situs lain di dunia internet. Website ini bergerak dalam bidang persewaan informasi untuk disimpan di dunia internet agar dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Komunitas online multi-sumber Okezone terus berkembang. Antara tahun 1997 dan 1999, media sosial komunitas pertama kali muncul dengan nama Kelas 6 dan Teman Sekelas. Jangkauan media sosial ini sepertinya masih spesifik untuk kelompok dan target tertentu. Dunia online terus berkembang hingga lahirnya Friendster tahun 2002 yang cukup terkenal di kalangan basis pengguna yang lebih luas. Peningkatan kapasitas intelektual dan inovasi perkembangan teknologi menjadi ciri fenomena era digital. Berbagai media sosial
bermunculan dan berkembang serta berhasil mengubah gaya hidup saat ini, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, MySpace, LinkedIn, Wizard, Google, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, saya akan mengambil salah satu contoh penyalahgunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial sebagai sarana prostitusi. Dalam perkembangan penggunaan media sosial, selain banyak menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, juga banyak menimbulkan dampak negatif sehingga menimbulkan peluang munculnya tindakan-tindakan antisosial dan kriminal. Penggunaan media di Indonesia terus berkembang. Pada saat yang sama, masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan media semakin berkembang. Jejaring sosial bukan hanya aplikasi untuk mencari teman. Kini tak jarang bisnis prostitusi baru bermunculan. Peluncuran menggunakan smartphone sebagai media didukung oleh teknologi internet online yang memudahkan interaksi pengguna, misalnya jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat, dan lain-lain. Dapat dengan mudah dioperasikan melalui smartphone. Harus menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengguna untuk berkomunikasi, tetapi disalahgunakan oleh pelacur untuk melakukan kejahatan. Berikut adalah contoh kasus penyalahgunaan media sosial yang terjadi di Kota Manado. Polda Sulut terus mengusut kasus prostitusi online yang melibatkan beberapa gadis remaja di Manado. Selain menangkap 20 pemuda dan menetapkan 8 orang, di antaranya adalah tersangka, polisi juga menemukan modus prostitusi online. Dalam kasus ini melibatkan 13 laki-laki dan 7 perempuan. Setelah diamankan dan diperiksa, dari 13 orang tersebut, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 5 orang dijadikan saksi dan tidak terlibat dalam kasus tersebut. 7 gadis di bawah umur yang dilindungi menjadi korban perdagangan manusia, sehingga mereka diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Provinsi Sulawesi Utara untuk pengenalan. Dan nasib 8 tersangka yang menjadi subjek tindak pidana pasal 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia dengan hukum minimal 3 tahun penjara. Terungkapnya kasus prostitusi online menggunakan aplikasi MySpace diketahui bermula dari laporan warga sekitar yang merupakan orang tua dari salah satu gadis remaja tersebut. Pihak berwenang mendapat informasi bahwa ada sekelompok anak muda yang menginap di asrama GL di Manado. Tim dari Subkomite Jatanras Resmo Polda Sulut bersama Subkomite 4 Renakta didukung tim IT Polda bergerak cepat dan mengamankan 20 pemuda serta beberapa barang bukti berupa telepon genggam dan kondom dari 3 ruang di GL Motel. Puluhan pemuda kemudian dibawa ke Mapolda Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang berujung pada penetapan 8 orang sebagai tersangka dan penahanan di Mapolda Sulut. Nah, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi dan munculnya media baru sebenarnya tidak ada yang salah. Media baru dalam hal ini jejaring sosial dan internet diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penyebaran informasi yang cepat dapat disaring secara masuk akal berdasarkan konteks dan penggunaan. Kesimpulannya yaitu penyalahgunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online semakin marak dan terus meningkat. Pekerja seks memanfaatkan media sosial untuk memanfaatkan aktivitas prostitusi online di jejaring sosial. Jangkauan media sosial dari kecil hingga global. Penggunaan jejaring sosial telah merambah ke banyak kelas sosial, kelas atas dan bawah, di mana pekerja seks dapat dengan mudah melakukan prostitusi online menggunakan jejaring sosial. Media sosial lebih leluasa diakses masyarakat yang juga memudahkan para pekerja seks online
untuk melakukan prostitusi online melalui jejaring sosial. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kritikan dan saran dari Mem dipersilahkan. Terima kasih.